Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3321. Sampai jumpa lagi, teman lama. Pigmen merah. Wanita berbaju merah memiliki mata redup dan menatap Lin Bai. Dia terlihat aneh. Saat dia berkata, apakah aku sedang bermimpi? Jelas, dia tidak menyangka Lin Bai muncul di sini. Lama tak jumpa. Elemen merah. Lin Bai memandang wanita berbaju merah, dengan senyum ramah di wajahnya. Wanita berbaju merah adalah Hongsu yang berteman dengan Lin Bai di Gunung Ajaib. Ketika Lin Bai masih berlatih di Lingdong, Hongsu mengundang Lin Bai untuk bergabung dengan Gunung Ajaib dan memberinya tanda untuk memasuki Gunung Ajaib. Setelah Lin Bai tiba di Gunung Ajaib, dia menemukan bahwa hubungan antara Hongsu dan Ye Suxin sangat baik. Mereka adalah teman dekat di kamar kerja. Setelah pemujaan 5 racun di Lingdong, Hongsu meninggalkan Gunung Ajaib dan menghilang. Di Dongzu, Lin Bai tidak mendengar berita tentang Hongsu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai datang ke Kabupaten Rongwang di luar ibu kota Dewa dan bertemu dengan teman-teman lamanya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Lin Bai. Hongsu memanggil nama Lin Bai dengan lembut. Namun saat Hongsu membuka mulutnya, darah mengucur dari mulutnya, dan tubuhnya yang berada di ambang kehancuran langsung terjatuh. Tangan dan mata Lin Bai cepat. Dia menangkap tubuh pigmen merah itu dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Dia berkata dengan suara rendah, baiklah, aku akan mengurusnya di sini. Hongsu berbisik, hati-hati, dia adalah garis keturunan keluarga Li. Lin Bai memasukkannya ke dalam Hongsu dan menatap Li Feibai dan yang lainnya. Melihat Lin Bai tiba-tiba muncul di sini, Li Feibai mengedipkan matanya dan mencibir dengan suara rendah, kamu adalah kekasih Hongsu. Lin Bai berkata dengan tenang, aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Ayo kita pergi hari ini. Masalah ini sudah selesai. Bagaimana? Li Feibai berkata dengan suara dingin, karena kamu adalah kekasihnya, maka itu benar. Setelah membunuhmu dan memotong pikirannya, apakah dia masih bisa berpikir liar? Bunuh dia untukku. Li Feibai langsung meraung, dan 4 prajurit yang telah memenangkan posisi 5 besar segera melintas lagi dan bergegas ke Lin Bai dari 4 arah. Mereka sangat cepat dan penuh kekuatan. Mata Lin Bai berbinar. Dia melihat sekeliling ke 4 prajurit yang telah memenangkan posisi 5 besar. Lin Bai tampak berwibawa. Dia mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan dan memandang ke 4 orang itu dengan acuh tak acuh. Nak, kamu berani melawan keluarga Li kami di Haichuan. Apakah kamu lelah hidup? Tidak apa-apa jika kamu tidak datang hari ini. Jika kamu datang lagi, kamu akan dibunuh dengan sia-sia. Kalau begitu kamu mati. Keempat prajurit Wuzong meraung. Tubuh Lin Bai dalam sekejap dan berubah menjadi bayangan Taoisme, dan memaksa salah satu dari mereka pergi. Bilah tajamnya menembus lapisan pertahanan dan menusuk tenggorokan pria itu dengan pedang. Wajah pria itu terkejut dan ketakutan, dan dia segera mundur. Tapi pada saat ini, ujung pedang Lin Bai menembus tenggorokannya dan membunuhnya di tempat. Setelah membunuh pria ini, Lin Bai segera memutar pedangnya dan bergegas ke pria lain. Lao Zhang, ketika 3 prajurit lainnya melihat pria ini dibunuh oleh Lin Bai, mereka juga berseru, tuan-tuan, jangan ceroboh. Tampaknya anak ini hanya memiliki 3 budidaya alam tripod, tapi nyatanya, kekuatannya sebanding dengan keberadaan alam tripod 5 tingkat. Baru saja Lao Zhang tertangkap basah dan dibunuh olehnya. Brengsek. Salah satu prajurit menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membunuh Lin Bai dengan 1 pukulan. Gelombang cuaca yang melonjak berubah menjadi harimau dengan gigi dan cakar, dan bergegas menuju Lin Bai. Pedang terbang, susunan pedang Taiji Liangyi. Lin Bai berpikir, 2 pedang terbang tersapu, melintasi langit. Sebuah ledakan besar. Langit dan bumi meledak dengan suara yang keras, dan 2 pedang terbang memblokir pukulan tersebut. Itu akan menghentikanku melakukan yang terbaik. Prajurit itu terlihat sedikit terkejut.
Pada saat ini, tempat di mana suara keras meledak, tempat di mana debu yang menjulang tinggi bergulung, sesosok tubuh keluar dari salah satu dari mereka dan bergegas menuju pria itu. Tidak baik. Pria itu berseru, dan sebelum dia bisa melakukan pertahanan apapun, pedang itu memotong kepala pria itu. Di antara guntur, 2 orang tewas. Saat prajurit lainnya terlihat panik. Li Feibai melihat mereka semua tercengang, dan dia dengan cepat meraung, "Apa yang kamu lakukan? Ayo, ayo. Selama kamu membunuhnya, ketika kamu kembali, aku akan memberimu banyak hadiah." Hadiahnya, 2 orang yang tersisa saling memandang dan berkata dengan dingin di lubuk hati mereka, "Aku sudah mengumpulkannya." Segera, kedua pria itu menyerang Lin Bai lagi. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mata Lin Bai menyipit, dan cahaya dingin keluar. Melihat 2 orang yang menyerang, Lin Bai tidak mundur, tetapi maju dan bergegas ke arah mereka. Setelah semburan cahaya pedang dan bayangan saling bertautan, keduanya jatuh di bawah pedang Lin Bai. 4 prajurit Wuzong yang tersisa di wilayah kekaisaran dibunuh oleh Lin Bai. Segera, Lin Bai menatap Li Feibai dengan dingin. Li Feibai memandangi 4 orang yang tewas di tangan Lin Bai, dan segera tersenyum meremehkan, benar-benar sekelompok sampah. Li Feibai mengepalkan tangannya. Dia hanya memiliki 3 budidaya kerajaan tripod. Sekarang dia melihat Lin Bai membunuh 4 prajurit Wuzong, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia sangat ingin mencoba. Ini mengejutkan Lin Bai. Berdiri di Lingzu, San Xiaonan, yang belum pernah bergerak, melihat tindakan Li Feibai sekarang, dan berkata dengan suara rendah, "Dia adalah murid pengadilan naga dewa." Li Feibai berkata dengan suara dingin, "Aku tidak memikirkannya, tapi aku masih harus melakukannya. Aku tidak ingin membunuhmu. Membunuhmu akan menimbulkan banyak masalah, tapi jika kamu ingin memaksaku, aku juga bisa memberimu tumpangan yang sulit." Lin Bai menatap Li Feibai dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi, "Bunuh aku. Hahaha, aku tidak ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini." Saat dia berbicara, Li Feibai melangkah keluar ruangan dan meledak dari langit. Dia meninju Lin Bai di udara. Kekuatan tinju ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang. Sebelum jatuh ke Lin Bai merasakan kekuatan tinju ini. Lin Bai berlari tergesa-gesa dan menahan pukulan itu dengan seluruh kekuatannya. Bang! Meskipun Lin Bai mencoba yang terbaik untuk membela diri, dia memukul mundurnya sejauh 100 meter dan membuat jurang panjang di tanah dengan kakinya. Betapa kuatnya! Setelah menstabilkan tubuhnya, Lin Bai kembali menatap Li Feibai dengan ekspresi ngeri. Lin Bai tidak pernah menyangka Li Feibai memiliki kekuatan seperti itu. Li Feibai, saudara kedua pesolek, tidak memiliki kenangan menjadi pahlawan dalam kehidupan Li Feibai. Mulut San Xiaonan dipenuhi dengan senyuman, tentu saja, para murid Longting tidak sesederhana itu. Pengadilan Naga. Tiange juga ada di Longting. Diperkirakan Tiange jauh lebih baik dari Li Feibai. San Xiaonan saat ini berbisik dan mencibir. Ketika dia memikirkan saudara surgawi di mulutnya, sudut mulutnya akan menunjukkan sedikit senyuman secara tidak sengaja. Bab 3322 Kematian Li Feibai. Dipukul mundur oleh Li Feibai, Lin Bai terlihat kaget dan menatap Li Feibai dengan kaget. Li Feibai jatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan senyum muram dan berkata, "Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti tas jerami itu. Bagaimanapun, aku juga seorang pejuang yang telah berlatih di Istana Naga Sendu. Selama bertahun-tahun. Hanya beberapa pejuang yang memenangkan posisi teratas bukanlah lawan saya." Mata Lin Bai menjadi dingin dan menatap Li Feibai dengan dingin. Li Feibai mencibir dan tidak banyak bicara. Dia bergegas maju dan meninju Lin Bai. Kekuatan besar itu mengguncang warna langit, turbulensi hutan pegunungan. Lin Bai mengayunkan pedang iblis itu dan menyerang Li Feibai dengan kerja sama 2 pedang terbang. Dalam sekejap,
Lin Bai dan Li Feibai bertarung ratusan jurus di hutan ini. Semakin dia melanjutkan, semakin dia merasa bahwa Li Feibai tidak terduga. Orang ini adalah orang yang unggul dalam seni bela diri dan pengalaman praktis. Sungguh sulit dipercaya seorang pesolek seperti dia memiliki prestasi luar biasa. Bagaimana mungkin? Lin Bai agak luar biasa. Sejak Lin Bai melihat Li Feibai, dia dapat melihat bahwa dia benar-benar pesolek. Kalau tidak, dia tidak akan mengejar Hongsu di sini untuk waktu yang lama demi Hongsu, sang penggembala murni. Bersenandung. Li Feibai menjadi semakin berani dalam pertempuran, dan tinjunya menjadi semakin sengit. Dia memukul Lin Bai dengan beberapa tinju berturut-turut. Suara menderu bergema. Mati untukku. Li Feibai meraung dan memukul Lin Bai. Tidak ada air mata di sungai dan danau. Lin Bai mengertakkan gigi, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit. Cahaya pedang melintas di langit dan mengenai tubuh Li Feibai. Ekspresi puas diri Li Feibai dengan cepat muncul. Dalam roh pedang Lin Bai, dia merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Tidak baik. Seru Li Feibai, dan segera mundur. Tetapi bahkan jika Li Feibai mundur tepat waktu dan melawan dengan sekuat tenaga, kekuatan pedang Lin Bai juga langsung mengenai Li Feibai, membuatnya meludahkan darah dan terbang mundur dalam kebingungan. Li Feibai jatuh tidak jauh dari situ. Sudut mulutnya berlumuran darah. Pedang Lin Bai memotong pakaiannya dan meninggalkan bekas pedang ganas di dadanya. Darah muncrat. Lin Bai tidak berbicara, dengan dingin menatap Li Feibai. Li Feibai terkekeh, haha, terus kenapa? Saat Anda dan saya bertarung di sini, saya sudah memberitahu orang-orang kuat di keluarga Li. Jika tidak ada kecelakaan, orang kuat dari keluarga Li akan datang paling lama dalam beberapa menit. Maka, tidak peduli siapa kamu pasti akan mati. Li Feibai berkata dengan dingin. Wajah Lin Bai dingin, dan dia menggenggam pedang iblis, mengapa tidak? Apakah perlu 1 menit untuk membunuhmu? 1 pedang sudah cukup. Pedang surga terkondensasi dari tubuh Lin Bai. Semburan api biru terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan membentuk pohon besar yang menopang langit. Saat ini, di bawah pohon besar, daun-daun berguguran. Tampak seperti daun yang lembut dan lemah, pada saat jatuh, berubah menjadi pedang tajam, dipotong ke Li Feibai. Wajah putih Li Fei tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menggunakan metode tubuh dan cara pertahanannya untuk menahan serangan pedang Qi ini. Sikat sikat sikat. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dan meledak ke Li Feibai. Meskipun Li Feibai melawan dengan sekuat tenaga, seluruh tubuhnya berwarna hitam dan biru. Pada saat ini, kekuatan dari tubuhnya mulai retak, dan kemudian runtuh. Poh! Li Feibai memuntahkan darah, tidak mampu menahan teknik pedang Lin Bai. Dia tampak ketakutan dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan berkata, tunggu sebentar, dan dengarkan aku. Aku menyerah. Aku akan melepaskanmu. Jika kamu membunuhku, seperti yang kamu katakan, kamu akan mendapat masalah besar. Bahkan jika kamu melarikan diri ke Sendu, keluarga Liku juga memiliki pengaruh besar di Sendu. Kamu tidak bisa melarikan diri sampai mati. Li Feibai berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengar suara Li Feibai, Lin Bai berhenti dan menatap Li Feibai dengan dingin. Melihat Lin Bai berhenti, Li Feibai menghela nafas lega dan berkata dengan lemah, kamu menang, aku akan membiarkanmu pergi, dan aku tidak akan mengganggumu sejak saat itu. Ketika Lin Bai mendengar Li Feibai melepaskan mulutnya, dia tiba-tiba berkata, pergi. Li Feibai menyeringai pahit, menyeret tubuhnya yang terluka parah ke terbang menjauh. Dapat berada di Li Feibai untuk berbalik untuk pergi saat itu, tiba-tiba seorang wanita berpakaian putih muncul di depannya. Siapa kamu? Li Feibai berkata dengan terkejut. Kirim kamu ke neraka. Begitu kata-kata wanita berbaju putih jatuh, pedang tajam jatuh dan langsung memotong kepala Li Feibai.
Lin Bai memusatkan pandangannya dan melihat pria yang membunuh Li Feibai. Dia adalah San Xiaonan. Setelah membunuh Li Feibai, San Xiaonan mencibir pada Lin Bai dan berkata, apakah menurutmu Li Feibai akan melepaskanmu dengan mudah? Ketika Anda pertama kali datang ke Sendu, Anda tidak mengetahui watak orang ini. Saya telah berada di Sendu selama bertahun-tahun, tetapi saya tahu dengan jelas karakter Li Feibai. Melihat San Xiaonan membunuh Li Feibai, Lin Bai tidak bertanya banyak. Dia mengambil Hongsu yang terluka parah dan pergi ke perahu roh. Jika tidak ada yang lain, pergilah secepat mungkin. Ini bukan tempat yang aman. Hongsu dibawa oleh Lin Bai untuk beristirahat di kapal penumpang Lingzhu. Maaf, Lin Bai. Maaf telah merepotkanmu, bisiknya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Aku punya banyak masalah dalam hidupku. Tidak buruk untuk yang satu ini. Aku akan ke Sendu. Kamu harus sembuh dengan baik di perahu roh, dan ketika kamu datang ke Sendu, jika kamu tidak ingin tinggal di Sendu, kamu boleh pergi. Lin Bai berkata dengan lembut. Hongsu mengangguk dan melihat Lin Bai keluar dari kamar. Senyum manis muncul di wajahnya. Kemudian, eritrokrom mulai sembuh. Lin Bai datang ke pagar perahu lagi. Berdiri di samping San Xiaonan, dia berbisik, mengapa kamu ingin membunuh Li Feibai? San Xiaonan berkata, aku berkata, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang benar, aku juga tahu bahwa dia tidak akan melepaskanku dengan mudah. Mengapa kamu bertanya padaku sekarang, jika kamu tahu? Apakah salah jika aku membunuhnya? San Xiaonan bertanya pada Lin Bai dengan sedih. Lin Bai memandang San Xiaonan dan berkata dengan suara rendah, jika menyangkut kemampuan pengamatan mata dan warna serta perolehan informasi yang baik, saya tidak sebaik Anda. Tapi kalau soal pertarungan, kamu tidak sebaik aku. San Xiaonan tersenyum dan berkata, kamu salah. Tahukah kamu bahwa untuk memasuki Departemen Pedang Gantung, kamu harus menjadi orang yang tidak berperasaan, jika tidak, kamu tidak akan begitu tegas dalam melakukan sesuatu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, benarkah? Kamu pikir kamu pintar. Tahukah kamu mengapa aku tidak membunuh Li Feibai? Bab 3323 tiba di ibu kota Dewa. Kamu pikir kamu pintar. Tahukah kamu mengapa aku tidak membunuh Li Feibai? Lin Bai bertanya dengan dingin. San Xiaonan tersenyum misterius dan berkata, karena kamu takut membunuh Li Feibai setelah dibalas oleh keluarga Haichuan Li. Salah. Lin Bai langsung menolak, seperti yang Anda katakan, saya baru saja datang ke Sendu. Saya tidak mengenal Sendu atau Li Feibai, tetapi Anda juga tidak mengenal saya. Saya, Lin Bai, tidak pernah menjadi orang yang takut akan masalah. San Xiaonan tertegun dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuh Li Feibai? Lin Bai terkekeh, alasannya sangat sederhana, seperti keluarga Haichuan Li, yang kuat di dalam pasti banyak. Jika Li Feibai meninggal, orang tuanya pasti akan datang untuk membalaskan dendamnya. Apakah menurutmu aku adalah saingan orang tuanya? San Xiaonan mengerutkan kening dan berkata, tetapi bahkan jika kamu tidak membunuh Li Feibai, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, memang benar Li Feibai tidak akan melepaskanku. Tapi jika dia tidak mati, orang yang datang kepadaku untuk membalas dendam bukanlah orang tua Li Feibai, tapi Li Feibai sendiri. Saya sudah mampu mengalahkan Li Feibai sekali. Apakah saya takut untuk mengalahkannya untuk kedua kalinya? Tentu saja, dia mungkin juga meminta anggota keluarga yang kuat untuk berurusan denganku, tapi dari sudut pandang keluarga besar keluarga Li di Haichuan, Li Feibai sama sekali tidak bisa meremehkan wajah ini. Terlebih lagi, apa alasannya jika dia membiarkan keluarga yang kuat bertengkar? Apakah kamu ingin dia memberitahu keluarga Li bahwa dia bekerja untuk seorang gembala yang murni? Keluarga untuk melakukannya.
dia akan memikirkan cara lain untuk menghadapiku. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, aku tidak akan takut padanya selama dia tidak tahu bahwa orang kuat dari keluarga Li akan datang. Oleh karena itu, nyawa Li Feibai sebenarnya lebih aman bagi kita. Sebaliknya, Li Feibai sudah mati, dan orang tuanya akan membalas dendam, jadi kita bahkan lebih berbahaya. Sekarang, apakah kamu mengerti? Lin Bai memandang San Xiaonan dengan dingin dan berkata dengan suara rendah. Mendengar penjelasan Lin Bai, San Xiaonan pun merasa hal itu masuk akal. Jika Li Feibai tidak mati, maka Li Feibai lah yang harus membalas dendam. Kemungkinan dia mengundang Li Jiaqiang tidak terlalu tinggi. Tapi Li Feibai meninggal, artinya orang tuanya datang untuk membalas dendam. Ayah Li Feibai adalah seorang tetua Xuanzi dari keluarga Li di Haichuan, dan ibunya adalah garis keturunan keluarga matahari di prefektur Huawang. Tak satu pun dari mereka yang bisa diprovokasi. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, San Xiaonan melamun. Lin Bai terkekeh, berbalik dan masuk ke kabin untuk beristirahat, dan berkata, ketika kamu tiba di ibu kota dewa, beritahu aku. Setelah Lin Bai pergi, dia meninggalkan San Xiaonan berdiri sendirian di pagar perahu, berpikir keras. Akhirnya, setelah setengah hari, San Xiaonan tersenyum pahit, apa yang dia katakan benar. Jika Li Feibai masih hidup, akan lebih aman baginya. Sebaliknya, sekarang Li Feibai sudah mati, kita dalam bahaya. Suatu hari kemudian, perahu roh Lin Bai meninggalkan wilayah Kabupaten Rongwang dan memasuki ibu kota dewa. Saat ini, ratusan orang kuat datang ke hutan pegunungan sebelum pertempuran antara Lin Bai dan Li Feibai. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjubah ungu. Ratusan orang berdiri di udara, melihat sekeliling dengan waspada, dan pria paruh baya ini berjalan ke dalamnya. Jelas sekali, identitas pria paruh baya ini lebih tinggi dari orang-orang ini. Pria berjubah ungu itu berjalan ke dalam hutan dan melihat ke arah mayat. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Li Feibai, matanya bergetar hebat dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Memeriksa. Pergi dan periksa untukku. Siapa yang membunuh Feibai? Berdiri di depan tubuh Li Feibai, pria paruh baya berjubah ungu dan berkata dengan muram. Ratusan tentara di sekitar terkejut melihat jubah ungu paruh baya itu. Mereka merasakan kekuatan destruktif yang berasal dari jubah ungu paruh baya. Ya, setelah ratusan prajurit yang telah memenangkan puncak kerajaan kekaisaran merespons satu demi satu, tubuh mereka bersinar bersama dan menghilang di udara. Dan saat berikutnya mereka pergi, hutan pegunungan dan pegunungan, dengan keras, berbalik menjadi puing-puing dan menggulung debu yang menjulang tinggi. Dan di dalam debu itu, jubah ungu paruh baya memegang tubuh Li Feibai, suram keluar. 3 hari kemudian, San Xiaonan datang ke pintu Lin Bai dan berbisik, para dewa ada di sini. Mendengar suara San Xiaonan, Lin Bai keluar dari pintu. Sementara itu, di ruangan lain, Hong Su juga keluar. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah lukamu baik-baik saja? Hong Su dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, itu oke, kepada para dewa. Lin Bai mengangguk dengan berat, segera 3 orang keluar dari kabin, datang ke pagar perahu. Di depan bumi, ada tembok kota yang menjulang tinggi. Saat ini, prajurit dari segala penjuru berjatuhan di depan tembok kota dari berbagai arah dan memasukinya. Perahu. Roh Lin Bai terbang tinggi di atas langit, dan Anda dapat melihat bagian dalam tembok kota. Ini seperti negeri dongeng seperti Menara Yuyuyukiong. Istana dan rumah di dalamnya sangat megah. Jalanan dipenuhi dengan prajurit yang telah memenangkan ujian kekaisaran. Di atas tembok kota, ada barisan tentara dengan baju besi emas berdiri untuk menjaga semua sisi. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, inilah Tuhan. Jangan meremehkan kota Tuhan. Setelah bertahun-tahun beroperasi dan memperluas kerajaan suci, tanah yang ditempati oleh Sendu tidak kalah dengan sebuah kabupaten.
Beberapa waktu lalu, para pejuang Departemen Jiantian mengukur diameter utara selatan kota Sendu, dan menemukan bahwa kota Sendu seukuran 2 kabupaten Rongwang. San Xiaonan berbisik sambil tersenyum. Hong Su terkejut dan berkata, Tuhan mempunyai luas 2 wilayah Rongwang. San Xiaonan berkata, selama bertahun-tahun, negara suci pusat telah mendominasi tanah kuno. Semakin banyak pejuang datang untuk menetap di Sendu, dan Sendu telah mengalami perluasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan jika ukurannya begitu besar. Tidak diperbolehkan mengendalikan surga masuk dan keluar kota Tuhan. Jika kamu mengetahuinya, penjaga akan melakukannya. Lin Bai bertanya, apakah para prajurit berbaju emas itu ada di kota? San Xiaonan sedikit mengangguk, ya, benar. Mereka bertanggung jawab atas keamanan Sendu. Jika mereka secara sembarangan menyerang kota dan menghancurkan istana dan rumah di ibu kota, Seng Wei akan mengambil tindakan. Yang ringan adalah untuk menangkap, dan yang berat adalah untuk membunuh di tempat. Datanglah ke 10.000 mil di luar kota Sendu, San Xiaonan meminta Lin Bai untuk menjatuhkan perahu roh, dan ketiganya berjalan ke Sendu. Mereka bertiga secepat lalat, dan mereka sampai keluar ibu kota dalam waktu setengah hari. Lin Bai menatap tembok kota yang menjulang tinggi ini, berdiri di bawahnya. Lin Bai merasakan tekanan yang kuat. Ayo pergi. San Xiaonan membawa Lin Bai dan Hong Su ke kota. Aku akan mengatur tempat untukmu. Setelah itu, saya akan kembali ke Departemen Xuanjian dan membantu Anda mencari tahu siapa yang ingin Anda cari tahu. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Bagus. Lin Bai menunjukkan. Bab 3324 Rumah Pedang Besi Hou. Kupu-kupu musim gugur air. Sebelum tiba di tembok kota ibu kota dewa, Lin Bai dan Hong Su mengikuti San Xiaonan ke tembok kota. Di kedua sisi tembok, ada penjaga Seng Wu yang agung menjaga gerbang kota. Mereka tidak tertawa. Lin Bai berkata dengan suara rendah, apakah Seng Wei yang menjaga gerbang kota semuanya dimulai dari kematian dan kesulitan? Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa meskipun tingkat budidaya para penjaga suci ini berbeda, tidak ada perbedaan besar. Pada dasarnya, tidak satupun dari mereka yang lebih rendah dari kesulitan kematian. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, jangan meremehkan Seng Wei. Seng Wei memiliki kekuasaan absolut di ibu kota Tuhan. Jika Anda bukan seorang raja, jenderal, atau keturunan orang yang berkuasa, Anda hanyalah seorang pejuang biasa. Bahkan jika Anda adalah orang kuat yang telah memenangkan posisi tertinggi, selama kamu berani membuat masalah di ibu kota Tuhan, Seng Wei akan berani membunuhmu. Jika kamu memiliki jabatan resmi di kota Tuhan, mungkin pengawal suci akan memberimu mie tipis. Tetapi jika Anda adalah orang biasa, ingatlah bahwa meskipun pemilik Anda telah mencapai prestasi besar, jangan membuat masalah pada Tuhan. Sendu, tapi tempat persembunyian naga dan harimau. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, ada alasan lain mengapa kamu tidak boleh menyinggung perasaan Seng Wei. Sekarang, 2/3 dari perwira dan orang di Seng Wei berasal dari murid keluarga besar di Kabupaten Empat Raja, dan di sana juga merupakan keturunan pangeran dan jenderal dinasti saat ini. Jadi jangan meremehkan mereka. Lin Bai mendengar kata-kata San Xiaonan dan sedikit mengangguk. Aman untuk memimpin para dewa, dan penjaga suci secara alami memiliki banyak kekuatan. Lalu, jika ingin masuk garda suci harus ada syaratnya. Mendengar perkenalan San Xiaonan, hampir 2/3 jenderal dan orang di pengawal Seng Wu adalah murid dari keluarga kuat di 4 wilayah raja. Hanya saja sebagian besar murid dari keluarga bangsawan ini adalah murid tambahan. Mereka bukan garis keturunan langsung dalam keluarga. Berjalan menembus tembok dan memasuki kota Tuhan. Ada jalan lurus di depan. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, kota dewa dibagi menjadi 9.999 rumah. Dengan istana, itu hanyalah bilangan bulat.
Oleh karena itu, di ibu kota para dewa, ada pepatah, 9.000 rumah para dewa lebih baik dari bintang di langit. Rumah yang aku atur untukmu berada di rumah yang buruk. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai terkekeh, dengarkan tempat ini bukan tempat yang bagus. Rumah jahat benar-benar bukan tempat yang baik. Ini adalah tempat di mana penjaga suci di ibu kota para dewa tidak diselidiki secara ketat. Ini juga merupakan tempat di mana semua jenis orang baik dan jahat bercampur sepanjang tahun. Misalnya, pembunuh, transaksi gelap, mencari wanita, menghancurkan keluarga, dan transaksi curang lainnya semuanya terjadi di rumah yang buruk. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kerajaan suci peduli? San Xiaonan berkata sambil tersenyum, tabung. Tapi bisakah kamu mengaturnya? Sepertinya aku sudah memberitahumu di jalan bahwa keluarga Hai Chuan Li juga sama. Tanpa keluarga Hai Chuan Li, dapatkah kamu memastikan bahwa tidak akan ada Hai Chuan kedua keluarga Li? Itu sama saja. Selama mereka tidak begitu sombong, kerajaan suci biasanya menutup mata. Seiring berjalannya waktu, bahkan penjaga suci pun jarang memeriksa di sini. Jadi, ini adalah tempat yang bagus untuk kamu tinggali. Lin Bai mengangguk dan berkata, dalam hal ini benar-benar tempat persembunyian yang bagus. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, dilarang terbang di dalam ibu kota dewa, jadi kita hanya bisa berjalan melewatinya. Tentu saja, jika kamu punya uang, kamu bisa membeli beberapa tunggangan. San Xiaonan menunjuk ke jalan di depan dan berkata sambil tersenyum ringan. Lin Bai dan Hong Su mendongak. Di jalan di depannya, seekor kuda putih, seputih salju, dengan rambut putih menawan di sekujur tubuhnya, maju dengan gagah. Kuda putih ini jelas bukan makhluk fana. Di punggung kuda putih itu duduk seorang gadis muda dengan pakaian indah. Dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, tapi dia sangat sombong. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa orang ini? San Xiaonan terkekeh, putri kecil dari rumah pedang besi markis, kupu-kupu musim gugur air. Kuda putih di bawah pinggulnya, bernama Bulan Putih yang mengejar binatang ringan, memiliki harga pasar 1 juta linjing. Mendengar ini, Lin Bai langsung berkata sambil tersenyum masam, ya Tuhan, 1 juta linjing, sungguh kaya. San Xiaonan tersenyum dan berkata, jangan meremehkan kuda putih. Kuda putih ini dibiarkan secara khusus oleh Menara Tianbao di ibu kota dewa untuk menyenangkan keturunan para pangeran dan menteri ini. Kecepatan kuda putih sangat cepat. Meskipun tidak ada budidaya, begitu dijalankan, ia tidak akan ketinggalan dari orang yang meminta wilayah tripod, atau bahkan lebih cepat daripada orang biasa yang meminta prajurit negara tripod. Lin Bai tertegun dan melihat ke arah kuda putih itu. San Xiaonan telah melihat banyak hewan langka di ibu kota dewa, jadi bukanlah hal baru untuk melihat kuda putih saat ini. Tetapi ketika Lin Bai menoleh ke belakang, dia melihat bayangan Hong Su jatuh di atas kuda putih, dan matanya bersinar dengan bintang-bintang kecil. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan lihat, aku tidak mampu membelinya. Hong Su tersenyum, menatap Lin Bai dan berkata dengan lembut, menurutku kuda putih itu sangat cantik. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidakkah terlihat bagus? 1 juta kristal. Ketika 3 orang Lin Bai berdiri bersama untuk mengobrol, kuda putih yang mulia dan luar biasa dari Lin Bai dan yang lainnya di depan masa lalu. Sui Qiudi, seorang gadis di punggung kuda itu, melihat sekeliling dengan marah. Dia jatuh menimpa tubuh Hong Su dalam sekejap mata. Dia dikejutkan oleh keindahan Hong Su, dan langsung menggeram, apa yang kamu lihat? Gali matamu, percaya atau tidak. Di samping tatapan kupu-kupu musim gugur air, Su merah dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak melihat kuda putih itu. Dia memelototi Hong Su dan berkata dengan suara rendah, aku berpakaian merah, dengan bunga persik di wajahku. Sepertinya wanita dengan bulan yang indah. Menjijikkan.
Mendengar omelan Sui Qiudi, Hongsu menertawakan dirinya sendiri, tapi dia tidak berbicara. Saat ini, Lin Bai sedikit tidak senang. Melihat kupu-kupu air musim gugur di punggung kudanya, dia berkata dengan suara rendah, "Bukankah penguasa Tiejian mengajari orang bagaimana memahami kesopanan?" San Xiaonan mendengar Lin Bai membuka mulutnya, dan jalan gelapnya tidak baik. Dia dengan cepat menarik lengan kiri Lin Bai. Dan elemen merah juga mengejutkan hati, menarik lengan kanan Lin Bai, memberi isyarat kepada Lin Bai untuk tidak mengatakannya. Ditarik oleh kedua gadis itu, Lin Bai terdiam menelan bagian kedua kalimatnya kembali. Namun kupu-kupu Sui Qiu telah mendengar perkataan Lin Bai, dan segera berhenti menunggangi kuda putih tersebut. Dia memandang Lin Bai dengan kulit yang buruk dan berkata dengan suara dingin, "Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini? Ayo, potong lidahnya untukku." Atas perintah Sui Qiudi, puluhan prajurit yang menemaninya bergegas keluar dan menyerang Lin Bai. Lin Bai tanpa ekspresi dan memasukkan satu tangan ke dalam tas penyimpanan untuk mengeluarkan pedang iblis. San Xiaonan kaget. Jika Lin Bai dibiarkan melakukan kejahatan di ibu kota dewa, bukankah dia mencari kematian? San Xiaonan segera menekan tangan Lin Bai dan melangkah keluar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "San Xiaonan, sekretaris pedang gantung, telah melihat putri kecil Markis Pedang Besi." Ketika Sui Qiu mati mendengar ini, dia segera menghentikan pelayannya, memandang San Xiaonan dan berkata, "Ternyata San Xiaonan lah yang ahli pedang. Aku sudah banyak mendengar tentangmu." Bab 3325 Rumah Buruk. Ternyata itu pendekar pedang San Xiaonan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Daging senyum kulit kupu-kupu musim gugur air tidak tersenyum bersenandung dingin. San Xiaonan tidak marah, dan perlahan berkata, "Putri, kedua orang ini adalah tahanan yang ingin ditangkap oleh Departemen Pedang Gantung. Saya akan membawa mereka kembali ke Departemen Pedang Gantung, dan mereka tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya kepada sekretaris utama." Sui Qiudi berkata dengan marah, "Orang ini berkata bahwa saya tidak tahu aturan dan etika. Saya telah berada di dalam Tuhan selama lebih dari 20 tahun, dan tidak ada yang berani mengatakan begitu banyak tentang saya, bahkan jika itu adalah kaisar. Bagaimanapun, mereka semua adalah tahanan. Cepat atau lambat, mereka akan dibunuh oleh sekretaris karena menggantung pedang. Kalau tidak, izinkan saya membantunya sekarang." Kupu-kupu musim gugur air tidak bisa memaafkan kata orang. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, "Kedua orang ini juga sangat berguna bagi Departemen Pedang Gantung, dan mereka tidak dapat diserahkan kepada sang putri untuk saat ini." Kupu-kupu Sui Qiu berkata dengan suara dingin, "Baiklah, kalau begitu, kapan kedua pria itu bisa menanganinya?" San Xiaonan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak tahu." Kupu-kupu Sui Qiu menyeringai pada San Xiaonan dan berkata, "Apakah kamu akan mempertahankan kedua dalit ini hari ini, bukan?" San Xiaonan berkata sambil tersenyum, "Jika saya memberitahu sekretaris utama tentang urusan hari ini, saya tidak tahu apakah dia akan mengunjungi kediaman Tuan Tiejian. Lalu Tuan akan pergi, putri kecil. Kamu. Beraninya kau menghancurkanku dengan ayahku." Kupu-kupu Sui Qiu menatap San Xiaonan. Pada saat ini, seorang pelayan tua di samping Sui Qiudi berkata dengan suara rendah, "Putri kecil, orang ini adalah utusan pedang palem dari Departemen Pedang Gantung. Kita tidak bisa memprovokasi. Jika putri kecil harus melawannya, aku takut bahkan Markis akan terlibat jika dia masuk ke divisi pedang gantung. Jika putri kecil benar-benar marah, lebih baik menunggu Departemen Pedang Gantung untuk menangani masalah ini, dan anak-anak kecil akan pergi untuk mengambil pria itu kembali dan memberikannya kepada putri kecil untuk dibuang," kata pelayan tua itu dengan suara rendah. Putri kecil Sui Qiudi memelototi San Xiaonan dengan marah, dan berkata dengan suara dingin, "Oke, tolong tangani ini secepat mungkin."
Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, kamu bisa datang ke Tiejian Houfu kapan saja. Aku akan bertanya ayahku untuk membantumu. Setelah divisi pedang gantung menanganinya, tolong berikan itu ke rumah markis pedang besi kami. Ayo pergi. Setelah kupu-kupu musim gugur air putri kecil selesai, kuda kerajaan pergi. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, belum tentu. Putri kecil seperti ini sangat menyenangkan. Mungkin dia akan melupakanmu ketika dia bangun besok. Namun, markis pedang besi bukanlah markis biasa. Saat itu, markis pedang besi hampir ingin menjadi raja tentara. Namun, saya tidak tahu kenapa. Pada akhirnya, Markis Tiejian juga tidak menjadi raja. Meski begitu, Markis of Iron Sword sudah memiliki reputasi besar di ibu kota para dewa. Jenderal Negara Suci Pusat dibagi menjadi 3 tingkatan. Dan Markis Pedang Besi adalah Markis kelas 1. Markis kelas 1 adalah keberadaan raja yang akan diberikan seorang raja, dan dia memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan kaisar. Jika terjadi perang antara negara suci dan negara, kaisar harus berkonsultasi markis kelas 1 dulu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Selesai berkata, San Xiaonan membawa Lin Bai dan Hong Su pergi ke rumah yang buruk. Putri kecil Sui Qiudi meninggalkan kudanya. Di punggung kuda, dia terus meraung, benci. Sialan. Sialan. Ayahku bilang aku tidak tahu aturan dan tidak mematuhi etiket. Orang macam apa dia? Dia berani mengajariku pelajaran. Baru saja aku dimarahi ayahku di rumah. Dia mengatakan bahwa saya tidak mengerti aturannya. Saya marah pada awalnya. Sekarang saya keluar dan dikatakan bahwa saya tidak mengerti peraturannya. Saya sangat marah. Putri kecil kupu-kupu musim gugur air duduk di atas kuda, berkata dengan marah. Baru saja, Sui Qiudi dimarahi oleh ayahnya di rumah. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti aturannya. Dia akhirnya keluar dan ingin bernapas. Tapi dia tidak ingin bertemu Lin Bai di jalan dan berkata dia tidak mengerti aturannya. Ini membuat kemarahan kupu-kupu musim gugur air tiba-tiba menyala. Kupu-kupu musim gugur air berkata dengan dingin, Lin Yuan. Pelayan tua yang mengikuti Sui Qiudi berkata dengan tergesa-gesa, budak tua itu ada di sini. Kupu-kupu Sui Qiu berkata dengan dingin, kirim seseorang ke divisi pedang gantung untuk memeriksa. Kapan Departemen Pedang Gantung bisa membuang kedua tahanan ini? Aku harus memberi mereka pelajaran yang baik ketika mereka sudah berurusan dengan mereka dan membawa mereka kembali kepadaku. Ayahku bilang aku tidak tahu aturannya, dan saya tidak bisa memberinya pelajaran. Tapi kamu tidak bisakah aku memberimu pelajaran, dua paria? Aku bahkan tidak bisa memberikan pelajaran kepada 2 orang dalit. Aku, sang putri, tidak boleh melakukannya lagi. Kupu-kupu musim gugur air mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Orang tua itu mengirim seseorang untuk menggantung kepalanya, katanya. San Xiaonan membawa Lin Bai dan Hong Su ke Sendu dan berjalan sepanjang hari. Ini dia. Di depan kita ada rumah jelek. San Xiaonan pergi bersama Lin Bai dan Hong Su. Lin Bai melihat bahwa jalanan dan istana di depannya tidak semegah yang dia lihat di sepanjang jalan. Sebaliknya, istana dan rumah di rumah jahat itu sepi di mana-mana, dan jalanan serta tembok berbintik-bintik. Bahkan Lin Bai dapat melihat bahwa tidak ada darah kering di jalanan, dan ada bekas telapak tangan dan bekas pedang di mana-mana di dinding. Jelas sekali, ada orang yang berkelahi di sini sepanjang tahun. Ada segalanya di rumah jelek ini. Kamu ingin membunuh orang. Ada pembunuh dan pembunuh di sini, dan ada buronan yang tidak ingin mati. Jika ingin bersenang-senang, ada negeri romantis dan rumah judi yang boros uang. Jika Anda ingin hidup dengan baik, harga istana dan rumah di sini sangat murah. Tentu saja, ini juga tempat yang bagus untuk bersembunyi. Lihatlah seni bela diri di rumah yang buruk ini. Mereka kurang lebih telah melanggar hukum suci. Selama kamu ingin memeriksanya,
Kamu dapat mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui dari mereka jika kamu ingin membawa seseorang kembali ke Departemen Pedang Gantung. San Xiaonan mencibir dan berjalan di rumah yang buruk itu sesuka hati. San Xiaonan tidak takut dengan penjahat di rumah jahat ini sebagai utusan Zhang Jian dari Departemen Xuanjian. Tepat setelah ketiga orang itu berjalan beberapa jalan, seorang pengemis seperti pria jorok di jalan memanggil San Xiaonan sambil tersenyum, ahli pendekar pedang. San Xiaonan mengeluarkan tas penyimpanan, menaruhnya di mangkuk pengemis dan bertanya, apa yang berguna? Pria pengemis itu membuka tas penyimpanan. Dia sangat puas dengan kristal itu. Dia meletakkan tasnya dan bangkit dari tanah. Dia berkata dengan suara rendah, tadi malam, Gubernur Prefektur Jingan dibunuh. Itu dilakukan oleh seorang pembunuh bernama Lin Jian di rumah yang buruk. Sekarang pembunuhnya masih berada di rumah yang buruk. Jika kamu bisa menangkapnya kembali, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Setelah pengemis itu selesai berbicara, dia memperhatikan sekelilingnya dengan cermat dan mundur ke sudut. Setelah mendengarkan, San Xiaonan tidak berbicara dan terus berjalan. Lin Bai bertanya, apakah kamu akan menangkap pembunuh bernama Lin Jian? San Xiaonan tersenyum dengan jijik dan berkata, itu hanya seorang pembunuh. Saya tidak pantas menangkap utusan pedang palem ini.